찌른다. 위험해. 너 말이야. Berlatar di sebuah pelabuhan, cerita diawali dengan memperkenalkan seorang oknum polisi bernama Jo Sung. Ia terlihat menemui sekelompok yakuza, mitra dalam bisnis peredaran narkoba jenis baru bernama Hyper. Kejahatan mereka nyaris terbongkar oleh ketua divisi narkotika, yang kini justru disandara oleh para yakuza tersebut. Demi menjaga identitas sekaligus bisnisnya tetap aman, Jo Sung tanpa ragu menghabisi sang ketua divisi, lalu memerintahkan anggota yakuza membuang jasadnya ke dasar laut. Cerita kemudian berfokus pada detektif Ma Dong-suk, yang kini telah naik jabatan dan berdinas di kepolisian metro. Ia bergabung dengan tim penyelidik khusus yang dipimpin ketua tim bernama Baek. Bersama timnya, mereka mendatangi sebuah apartemen untuk menyelidiki kasus seorang wanita yang ditemukan tewas akibat bunuh diri. Setelah rekannya Manje memeriksa kondisi kamar apartemen tersebut, ia menyimpulkan bahwa wanita itu sebelumnya mengadakan pesta mabuk. Dari sana, ia menemukan petunjuk berupa nama sebuah klub malam yang kemungkinan besar sering dikunjungi oleh wanita itu. 클럽 오렌지? Untuk memastikan penyebab kematiannya, Ma Dong-suk membawa jasad wanita tersebut ke kantor forensik untuk dilakukan otopsi. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa penyebab utama kematiannya sebenarnya adalah overdosis setelah mengonsumsi Hyper. 지금 사망자의 혈액에서도 꽤 많은 양의 마약이 검출됐어요. 그럼 사망한 후에 누군가 던졌다. Mendengar hal itu, Ma Dong-suk mulai curiga bahwa wanita tersebut sebenarnya tidak bunuh diri. Ia menduga ada orang lain yang terlibat dalam kematiannya. Setelah melaporkan kecurigaannya kepada atasan, ia memutuskan untuk menyelidiki kasus ini lebih jauh. 살인 사건이야. 진짜야? 이거 내가 할게. 넘기지 마. Ditemani Manje, mereka mendatangi sebuah klub malam sesuai petunjuk yang ditemukan. Berkat bantuan kenalan mereka bernama Sami, mereka diperbolehkan masuk oleh penjaga karena Sami memiliki koneksi luas di dunia hiburan malam. Saat berada di dalam, Ma Dong-suk melihat gerak-gerik seorang pemuda yang mencurigakan. Ia berniat naik ke lantai atas, namun penjaga tidak mengizinkannya sehingga ia terpaksa mengambil cara lain. 안 들려? Untuk memastikan barang apa yang dijual pemuda tersebut, Ma Dong-suk segera mengikutinya ke kamar mandi. Di sana, terungkap bahwa pemuda itu memang seorang pengedar barang haram. Setelah mengamankan seorang pembeli beserta barang buktinya, ia langsung masuk ke ruangan lain untuk menangkap para pengedar lainnya. 앉아있어. Sementara Ma Dong-suk menangkap para pengedar, termasuk pemilik klub, untuk dibawa ke kantor. Cerita beralih pada Jo Sung yang tengah mengadakan pertemuan dengan mafia asal Cina. Ditemani rekan bisnisnya dari Yakuza, Tomo, mereka menawarkan Hyper kepada mafia tersebut dengan menunjukkan sampel barang sebagai bukti keasliannya. Karena jenis Hyper sulit didapat, sang bos mafia yang kita panggil saja Inul langsung tertarik dan segera menanyakan berapa banyak yang bisa ia peroleh. Jo Sung menjelaskan bahwa saat ini, ia hanya mampu menyiapkan sekitar 20 kilo Hyper. Namun jumlah itu sudah lebih dari cukup, sehingga Inul tidak berkeratan dan langsung memberikan sejumlah uang sebagai DP. 계약금입니다. Keesokan paginya, Ma Dong-suk memeriksa rekaman CCTV dan menemukan bahwa pada malam sebelum kejadian, wanita tersebut terlihat bersama seorang pria. Penasaran dengan identitasnya, ia menginterogasi pemilik klub hingga akhirnya mengetahui bahwa pria itu bernama Hiroshi, yang sudah lama mengedarkan barang haram di klub tersebut. 새끼 지금 어디 있어? 강남 아니면 인천에 있을 건데
잘은 모르겠습니다. Mendengar hal itu, Ma Dong-suk segera membagi tugas timnya. Ia dan Manje akan mendatangi klub lain, sementara anggota tim lainnya pergi ke tempat Hiroshi untuk melakukan penangkapan. Masih ditemani Same yang mengenal banyak tempat hiburan malam, Ma Dong-suk menuju salah satu klub yang diduga menjual barang haram. Setibanya di lokasi, Ma Dong-suk langsung menghajar penjaga di sana dan segera menggeledah setiap laci hingga menemukan kantong Hyper. Saat menginterogasi pemiliknya, diketahui bahwa barang tersebut juga didapat dari Hiroshi, yang merupakan anggota kelompok Yakuza. 히로씨? 야쿠자. Sementara itu, tim Baek yang baru tiba di apartemen Hiroshi langsung melakukan penggerebekan tepat saat Hiroshi dan seorang rekannya sedang menyiapkan Hyper. Meski sempat kewalahan, tim Baek terus berjuang hingga akhirnya berhasil mengamankan keduanya. Tidak hanya berhasil menangkap Hiroshi, tim Baek juga menyita sekitar 20 kilo Hyper, serta satu pistol yang seharusnya hanya dimiliki oleh anggota kepolisian. Dalam perjalanan menuju kantor, Baek langsung memberitahu Ma Dong-suk tentang keberhasilan mereka. 내가 올라가서 앉아. 형, 여보세요. Tiba-tiba mobil lain datang dan dengan sengaja menabrak mobil Baek. Pelakunya ternyata Jo-sung. Ia segera mengambil kembali Hyper tersebut, termasuk kamera yang tersimpan di dashboard mobil, untuk menghilangkan jejak kejadian itu. 오늘 며칠이 뜰게. Setelah menghabisi Hiroshi, Jo-sung pergi menemui Baek. Karena kesal hampir kehilangan Hyper, Jo-sung menyalahkan Baek atas keteledoran Hiroshi dan memintanya untuk kembali menyiapkan Hyper tersebut karena barang itu harus segera diberikan kepada Inul. 너는 모르는 게 좋아. 그래, 나 몰라도 돼. 야, 얼른 이쁘게 포장해서 약 챙겨드려. Singkat cerita, keesokan paginya saat Ma Dong-suk menjenguk para rekannya di rumah sakit, ia ditemui seorang pria bernama Dongku dari Divisi Kejahatan Narkotika. Setelah mendengar bahwa ketuanya telah menghilang, Dongku juga menjelaskan asal-usul peredaran Hyper di negara ini, yaitu sekitar 3 tahun lalu saat kelompok gangster bernama Hiu Putih menjalankan bisnis narkoba bersama Yakuza. 야쿠자 애들하고 좀 얽힌 것 같습니다. 야쿠자 애들이 언제부터 설친 거야? Namun setelah sekitar 1 tahun beroperasi, bos klan Hiu Putih tewas di tangan seseorang yang membuat narkoba jenis itu ikut menghilang dari peredaran. Kini, karena Hyper kembali muncul, Dongku curiga ada mitra bisnis lain yang kembali bekerja sama dengan Yakuza. 건인데 이거 담당 형사가 누구야? Mendengar hal itu, Ma Dong-suk pun pergi ke kantor kepolisian cabang lain untuk menemui Jo-sung, orang yang bertanggung jawab di bidang itu. Namun kedatangannya justru dianggap mengganggu. Ia diminta untuk tidak ikut campur dalam kasus divisi lain, dan akhirnya pergi tanpa mendapatkan petunjuk apapun. 저희가 보안이 걸려 있어가지고 자세하게 말씀. 그럽시다. Meski gelagat Jo-sung terlihat mencurigakan, Ma Dong-suk dan rekannya tetap berusaha berpikir positif dan tidak langsung menaruh kecurigaan. Setelah itu, ia menemui mantan anak buah klan Hiu Putih bernama Cherry yang kini mengelola sebuah klub malam. 네가 초롱이지? 아이씨. Karena kelompok Yakuza sering datang ke klub milik Cherry, ia pun diinterogasi. Barangkali mereka pernah menjual barang haram di tempatnya. Cherry kemudian memberitahu tentang Tomo yang kerap datang berkunjung, lalu menunjukkan foto pria tersebut. Jika Ma Dong-suk ingin bertemu langsung, Cherry juga menyarankan agar mereka datang ke klubnya. 너 같이 안 가면 또 맞아. 아, 그래요? 빨리 가요. Sejenak kita tinggalkan urusan Ma Dong-suk dan beralih ke Jo-sung yang kini pergi ke markas Inul untuk menyelesaikan transaksi. Namun karena Hyper berada di tangan Tomo, ia mulai khawatir rekannya itu kabur membawa barang tersebut. Benar saja, Jo-sung kemudian mendapat telepon dari Tomo yang mengatakan bahwa dirinya tidak bisa datang. 조중을 한 놈이 이치조 회장한테 약을 빼돌린 걸 풀었어. 그래서?
Bukan tanpa alasan, Tomo terpaksa melakukannya karena ketahuan mencuri bahan baku pembuatan Hyper dari bos Yakuza di Jepang. Kini ia menjadi buronan dan sang bos telah mengirim anak buah terbaiknya untuk memburu semua orang yang terlibat sekaligus merebut kembali Hyper tersebut. Akibatnya, Josung meminta tambahan waktu kepada Inul untuk mendapatkan kembali barang itu. Di waktu yang sama, orang suruhan bos Yakuza yang dipimpin pria bernama Riki sudah tiba di Korea dan langsung mendatangi markas Tomo untuk memulai perburuan. Namun karena Tomo tidak berada di sana, Riki dan anak buahnya segera menuju apartemen tempat pria itu tinggal. Tepat ketika Tomo hendak pergi bersama salah satu anak buahnya, mereka justru dicegat oleh orang kepercayaannya yang telah berkhianat, disusul kedatangan geng Riki yang juga baru tiba di sana. Tim Ma Dong-suk kini tiba di klub milik Cherry dan langsung diantar masuk oleh asistennya. Namun di dalam, ia justru mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari salah satu anak buah Tomo yang berada di sana. 저 말귀를 못 알아듣고. 아, 이 새끼들 말을 못 알아듣지. Setelah menghajar semua orang, Ma Dong-suk mengamankan salah satu dari mereka yang kita panggil saja Acim. Setelah menginterogasinya dan mendapatkan alamat tempat tinggal Tomo, ia dan Manje langsung berangkat ke lokasi tersebut, tepat saat Tomo hendak dibawa pergi oleh Riki dan para anak buahnya. 야, 빼. Menyadari hal itu, Ma Dong-suk segera meminta Manje untuk menghadang mobil anak buah Riki. Ma Dong-suk pun terlibat perkelahian dengan anak buah Riki. Meski tidak sulit baginya untuk mengalahkan mereka, fokusnya sempat teralihkan pada Manje yang hampir terkena tikaman. Setelah mendapat perawatan, keesokan paginya Ma Dong-suk menemui Donggu dan mendapat kabar bahwa Tomo telah ditemukan tewas di dermaga. Untuk memastikan siapa Riki dan apa alasannya menghabisi Tomo, ia pun kembali menginterogasi Acim, orang yang bermitra dengan Yakuza. 네가 야쿠자들이랑 하는 일이 뭐야? 아, 저는 야쿠자 애들처럼 나쁜 짓은 안 하고요. 야, 얘 안 되겠다. 문장고. 아니. 기회를 줄 때. Di sana, Acim akhirnya jujur bahwa dirinya hanya bertugas di bagian pengemasan. Soal siapa Riki dan alasan kedatangannya, ia tidak mengetahuinya. Namun ia yakin ada pihak lain yang bermitra dengan Tomo karena selama bekerja Acim tidak pernah dipertemukan dengan sosok yang mengelola bisnis tersebut. 다른 사람? 왜 이래? 죄송합니다. 다시 돈다. 코드를 뽑아. Setelah teringat bahwa bahan baku pembuatan obat itu merupakan hasil curian dari bos Yakuza, Acim kembali menjelaskan bahwa besar kemungkinan sang bos sudah menyadari hal itu dan sengaja mengirim Riki untuk mengambil kembali barang yang dicuri. Ma Dong-suk yang mulai memahami situasinya pun memutuskan untuk lebih dulu mencari keberadaan narkoba tersebut. 일단 우리가 약부터 빨리 찾자. 아, 씨발 역시 우리 큰 형님. 미쳤어? 저리 찌그러져. Singkat cerita, malam pun tiba. Salah satu anak buah Josung yang mencari keberadaan Hyper di kantor Tomo harus bernasib sial karena geng Riki juga datang ke sana. Ia dihajar habis-habisan hingga akhirnya tewas di tangan pria tersebut. Keesokan paginya, Josung yang mendatangi TKP benar-benar dibuat kesal saat melihat jasad anak buahnya. Tak lama kemudian, ia mendapat telepon dari bos Yakuza yang menyarankannya untuk segera mengembalikan barang itu. 나도 좀 챙겨야지. Namun tanpa memedulikan ancaman tersebut, Josung yang hari ini harus menyelesaikan transaksi dengan Inul tidak memiliki pilihan lain selain tetap menemui wanita itu bersama satu rekannya yang tersisa.
Ia pun harus menghadapi para anak buah Inul terlebih dahulu untuk bisa membuat kesepakatan baru dengannya. Di waktu yang sama, Ma Dong-suk mendatangi TKP tempat anak buah Josung tewas. Mendengar keterangan dari tim penyidik bahwa korban sempat mencari sesuatu di tempat itu, ia mulai curiga bahwa Josung dan anak buahnya terlibat dalam kasus ini karena barang yang dicari kemungkinan besar adalah Hyper. 형, 분위기 이상하지 않아요? Setelah pergi dari sana, Ma Dong-suk mendapat informasi dari Ah Cheng yang baru teringat bahwa Tomo memiliki sebuah kapal pesiar. Ia menduga Hyper bisa saja disembunyikan di sana. Tanpa menunggu lama, ia pun pergi memeriksa dan terlibat baku hantam dengan sebagian anak buah Ricky yang sudah lebih dulu berada di tempat itu. 부끄러세. Setelah berhasil mengamankan mereka, Ma Dong-suk dan rekannya menemukan tumpukan kunci kapal pesiar, salah satunya memiliki logo Yakuza. Curiga dengan kapal tersebut, ia langsung menggeledah seluruh bagiannya hingga akhirnya menemukan Hyper yang disembunyikan oleh Tomo. 하이퍼다. Untuk memastikan apakah Josong benar-benar terlibat dalam kasus ini, Ma Dong-suk menemui Cherry, mantan anggota geng hiu putih, untuk memanfaatkannya. Ia meminta Cherry menghubungi Josong dan memberitahu bahwa Hyper tersebut kini berada di tangan mereka. 기억하시려나? 저 백성파. 아니 어쩌다 보니 저 하이퍼. Setelah Cherry diminta datang ke sebuah tempat pertemuan, Josong yang sadar itu kemungkinan besar jebakan justru lebih dulu mendatangi Ricky untuk mengajukan kerjasama. Akibatnya, saat Cherry tiba di lokasi, orang yang ditemuinya bukanlah Josong, melainkan Ricky bersama para anak buahnya. 좋댔네 씨발. Bukan hanya Cherry yang jadi korban, Ma Dong-suk pun dibuat tumbang setelah kepalanya dihantam dengan tongkat bisbol. Namun, tebak apa yang sebenarnya ada di dalam tasnya? 소금이네. 좋댔다. Betul, isi di dalam tas tersebut bukanlah Hyper, melainkan garam yang sejak awal digunakan untuk memancing Josong. Tas yang asli kini berada pada Manje yang sedari tadi menunggu di dalam mobil. Menyadari dirinya sedang dipermainkan, Ricky pun memutuskan menyandara keduanya sampai mereka mau buka suara mengenai keberadaan Hyper. 소금이라니. 거기서 들어대고 해. 하이. Di dalam mobil, Manje yang mulai khawatir karena Ma Dong-suk tak kunjung keluar, akhirnya memutuskan turun untuk memeriksa keadaannya. 한번 올라가 볼까요? Pada akhirnya, Josong berhasil mendapatkan tas tersebut dan langsung pergi karena pihak kepolisian mulai berdatangan. Di waktu yang sama, Ma Dong-suk yang sedang diinterogasi dihajar habis-habisan oleh anak buah Ricky. Setelah menumbangkan para kroco dan anak buah Ricky, Ma Dong-suk ini harus menghadapi Ricky sendiri yang dikenal sebagai ahli dalam menggunakan katana. Setelah Ricky berhasil dikalahkan, Ma Dong-suk bersama para rekannya yang baru tiba di lokasi langsung bergegas menuju tempat Josong berada. Tepat saat pria itu hendak kabur sambil membawa tas tersebut, Ma Dong-suk dengan sengaja menabrakkan mobilnya. Ma Dong-suk segera mengejar Josong yang melarikan diri ke dalam sebuah ruangan. Setibanya di depan ruangan itu, ia kembali terlibat baku hantam setelah Josong tiba-tiba menyerangnya.
Setelah berhasil membuat lawannya terpojok, Ma Dong-suk justru ditawari kerjasama oleh Jo-sung yang berjanji akan membagi 2 hasil penjualan. Namun karena Ma Dong-suk bukan aparat yang terbiasa dengan praktek semacam itu, ia dengan tegas menolak tawaran tersebut dan kembali menghajar Jo-sung hingga tak sadarkan diri. Singkat cerita, Ma Dong-suk dan para rekannya kini berada di sebuah restoran untuk merayakan keberhasilan mereka. Mereka bukan hanya ditraktir makan dan bebas memilih minuman, tetapi juga mendapat uang sebagai bonus dari atasan. Kecuali Ma Dong-suk yang justru harus mengganti kerugian atas berbagai kekacauan yang ia buat. 너 나한테 100만 원 내. 남의 회사를 그렇게 부셔놓고. 자, 우리 형사들 수고했어요. Tamat. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang film ini, Cok? Silahkan komen dan like-nya. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan apapun, tolong dimaafkan ya, Cok ya.